Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kefalukum, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, Ustazah doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Ustazah ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita diberi kelancaran dan kemudahan hingga waktunya berbuka nanti. Ya, serta Ustazah ingatkan jangan lupa ibadah-ibadah yang lainnya ya. Selain ibadah puasa, kalian juga harus menjalankan ibadah-ibadah wajib yang sudah biasa kalian kerjakan, seperti sholat 5 waktu. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai lalai. Sholat 5 waktunya dijalankan seluruhnya ya, jangan ada yang bolong-bolong atau terlupa lagi. Tetap membantu orang tua di rumah ya, berbakti kepada kedua orang tua dan menjalankan tugas-tugas kalian sebagai seorang pelajar atau penuntut ilmu. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar matematika. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Kita sudah sampai pada pekan yang ke-6, pertemuan yang pertama di kuartal 4 ini. Apa yang akan kita pelajari tentang pecahan atau apa itu pecahan? Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Mengenal pecahan. Apa itu pecahan? Ya, Ustazah akan jelaskan pengertian tentang pecahan dengan sebuah contoh ya. Ya, contohnya ibu membeli kue donat. Nah, setelah masing-masing anggota keluarga memakan kue donat tersebut, maka tinggallah satu kue donat yang tersisa. Nah, ibu memiliki 2 orang anak. Satu kue donat yang tersisa ini ingin dibagi sama rata untuk kedua anaknya tersebut. Ya, jadi ada 1 kue donat, tetapi anaknya ada 2. Ya, anaknya ada 2. Maka oleh ibu, donat tersebut dibelah menjadi 2 bagian yang sama rata atau sama besar. Ya, setelah satu donat tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka masing-masing anak mendapatkan bagian yang sudah dibelah tadi atau bagian yang sudah terpotong tadi. Ya, maka satu bagian yang terpotong tadi disebut pecahan. Ya, maka satu bagian dari yang sudah terpotong tadi atau yang sudah terbagi tadi menjadi 2, itulah yang disebut pecahan. Ya, di sini kita lihat gambarnya, ada 1 donat lalu dibelah menjadi 2 sama rata. Nah, 1 bagian donat dari 2 bagian yang tadi dipotong 2 itu disebut 1/2 atau 1 dibagi 2, atau bisa juga dibaca setengah ya. Jadi 1/2 dibaca juga setengah atau 1/2. Ya, itu adalah pengertian pecahan. Paham tum? Ya, mari kita bahas satu persatu tentang pecahan. Nah, sekarang pengertian pecahan dapat disimpulkan menjadi bagian dari seluruh benda yang dibagi sama besar.
ya. Jadi pecahan adalah bagian dari seluruh benda yang dibagi sama besar. Ya, jadi harus sama besarnya ya. Maka bisa disebut pecahan. Pecahan dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Kalian lihat A, lalu ada garis di bawahnya, lalu huruf B. Ya, mari kita rinci. Apa itu A? Ya, A disebut pembilang atau bilangan yang dibagi. Ya, yang di atas ini atau A disebut pembilang atau bilangan yang dibagi. Nah, garis tengah ini disebut per. Ya, disebut per atau dibagi. Nah, yang di bawah B disebut penyebut atau bilangan pembagi. Ya, jadi bisa juga disebut A per B atau dibaca A per B. Nah, sekarang kita bahas pecahan 1/2 atau disebut juga setengah. Ya. Pecahan setengah adalah membagi benda menjadi 2 bagian sama besar. Ya, menjadi 2 bagian sama besar. Contohnya, yang pertama ada 1 buah apel. 1 buah apel ini lalu dipotong menjadi 2 sama besar. Nah, ini potongan apel yang pertama, ini potongan apel yang kedua. Maka 1 potongan ini disebut 1/2 apel atau setengah apel. Nah, 1 potongan lagi ini juga disebut 1/2 apel atau setengah apel. Mengapa disebut 1/2? Ya tadi, karena dari 1 apel lalu dibagi menjadi 2 bagian, maka disebut 1/2 atau setengah. Ya, lalu contoh yang lainnya. Nah, ini ada bangun segi 4. Nah, segi 4 ini dibagi 2. Ya, ada dibelah 2. Lalu 1 bagiannya berwarna biru dan 1 bagian lagi berwarna putih. Nah, bagian yang berwarna biru ini disebut bagian yang diarsir. Nah, berapakah nilai bagian yang diarsir? Ya, yang berwarna biru ini, berapakah nilai bagiannya? Nah, jawabannya nilai bagian yang diarsir adalah 1/2 atau setengah. Mengapa? Karena tadi bangun datar segi 4 ini dibelah menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka 1 bagiannya disebut 1/2 atau setengah. Ya, jadi bagian yang diarsir berwarna biru dan bagian yang tidak diarsir yang berwarna putih sama-sama bernilai 1/2 atau disebut juga setengah. Ya. Lalu kita ke pecahan yang selanjutnya, yaitu pecahan 1/3 atau disebut sepertiga. Pecahan sepertiga atau 1/3 adalah membagi benda menjadi 3 bagian yang sama besarnya. Nah, ini dibagi 3 bagian ya, yang sama besarnya. Contohnya, ya ada 1 buah puding. 1 buah puding ini dipotong menjadi 3 yang sama besar. Ya, dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, ini potongannya. Ada 3 potongan, ya, ada 3 bagian. Nah, 1 bagiannya disebut 1/3 puding atau sepertiga puding. Ya, karena apa disebut 1/3? Karena tadi 1 puding dibagi 3, maka disebut 1/3 atau sepertiga bagian. Ya, lalu kita beralih ke contoh yang berikutnya. Nah, ini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 3 sama besar. Lalu 1 bagiannya diarsir berwarna hijau. Yang ditanyakan, berapakah nilai bagian yang diarsir?
yang berwarna hijau ini? Ya, jawabannya adalah gambar lingkaran di atas dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada satu bagian yang diarsir, yaitu berwarna hijau. Nilai bagian yang diarsir adalah 1/3 atau sepertiga. Ya, mengapa? Karena tadi lingkaran ini ada 1 lalu dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka satu bagiannya disebut 1/3 atau sepertiga. Maka dapat kita tulis masing-masing bagian dari lingkaran yang dibagi 3 ini atau dibelah menjadi 3 ini adalah 1/3 bagian. Ya. Lalu kita beralih ke pecahan yang berikutnya, yaitu pecahan 1/4 atau disebut juga 1/4. Pecahan 1/4 atau 1/4 adalah membagi benda menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Contohnya, nah ini ada satu buah omelet. Ya, kalian tahu omelet? Ya, biasanya bisa dibuat dari telur ya, dan ada campurannya bermacam-macam. Bisa sayur-sayuran ya, mie atau sosis atau yang lainnya. Itu disebut omelet. Nah, satu omelet ini kemudian dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar karena yang akan memakannya ada 4 orang. Maka dibagi atau dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, masing-masing bagiannya ini maka dapat disebut juga nilainya adalah 1/4 omelet atau 1/4 omelet. Ya, masing-masing bagian yang tadi sudah dipotong disebut 1/4 omelet atau 1/4 omelet. Kenapa disebut 1/4? Karena tadi omeletnya ada 1 ya, lalu dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka disebut 1/4 omelet masing-masing bagiannya, ya. Lalu kita beralih ke contoh yang kedua. Nah, ada sebuah lingkaran ya yang dibagi atau dipotong menjadi 4 sama besar. Nah, satu bagiannya diarsir yang berwarna merah. Berapakah nilai bagian yang diarsir? Itu yang ditanyakan ya. Jawabannya adalah gambar di atas dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ada satu bagian yang diarsir tadi yang berwarna merah. Maka nilai bagian yang diarsir adalah ya 1/4 atau 1/4 ya. Mengapa 1/4? Ya karena tadi lingkaran ini yang tadinya 1 lalu dipotong atau dibelah menjadi 4 bagian yang sama rata atau sama besar. Maka satu bagian potongan tadi disebut 1/4 atau 1/4. Nah, kita beralih ke contoh yang berikutnya ya, yaitu pecahan 1/5 atau 1/5. Pecahan 1/5 atau 1/5 adalah membagi benda menjadi 5 bagian yang sama besarnya. Contohnya, ada satu buah kue tart ya, kue tart. Siapa yang suka kue tart? Ya, semua suka kue tart ya. Nah, kue tart ini kemudian dipotong menjadi 5 bagian karena ada 5 orang yang akan memakannya. Maka dipotong sama rata menjadi 5 bagian. Nah, masing-masing potongan ini atau masing-masing bagian yang tadi sudah dipotong sama besar ini nilainya adalah berapa? Siapa yang tahu? Iya, masing-masing bagian ini nilainya adalah 1/5 kue tart atau 1/5 kue tart. Kenapa disebut 1/5? Ya, karena tadi kue tartnya hanya ada 1. Kemudian dipotong atau dibelah menjadi 5 bagian karena ada 5 orang yang akan memakannya. Maka satu bagian dari potongan kue tart tadi disebut 1/5 kue tart.
Ya, kita beralih ke contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada gambar lingkaran. Ya, lingkaran ini dibagi atau dibelah menjadi 5 bagian yang sama besar. Ya, dibagi 5 lingkarannya. Dan ada satu bagian yang diarsir berwarna biru. Nah, yang ditanyakan, berapakah nilai bagian yang diarsir? Ya, jawabannya adalah gambar di atas dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. Ada satu bagian yang diarsir. Maka nilai bagian yang diarsir adalah berapa? Siapa yang tahu? Iya, nilainya adalah 1/5 atau 1/5. Mengapa disebut 1/5? Iya, karena lingkaran ini yang tadinya 1 kemudian dibagi atau dibelah menjadi 5 bagian yang sama besar. Maka satu bagiannya, yaitu contohnya yang diarsir ini, disebut 1/5. Ya, dan masing-masing bagiannya juga disebut 1/5. Ya. Nah, kemudian kita akan mengerjakan contoh memberi garis pada gambar atau bangun sesuai dengan nilai bagiannya. Ya, jadi ada sebuah bangun. Ya, contohnya ini bangun apa? Iya, segi 4 trapesium. Nah, segi 4 trapesium ini diminta dibagi 1/2 atau setengah, ya. Dibagi setengah masing-masing bagiannya. Bagaimana cara kita membelahnya atau bagaimana cara kita memotongnya agar trapesium ini menjadi 2 potongan yang sama besar nilainya. Ya, bagaimana cara membelahnya atau membaginya? Ya, kita beri garis di tengah-tengah seperti ini. Maka ini hasilnya satu bagiannya disebut 1/2 atau setengah. Karena satu trapesium dibelah menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka satu bagiannya disebut setengah. Ya, lalu ada lagi contoh bangun apa ini? Ya, ini disebut bangun oval atau elips, ya. Nah, ini ingin dibagi menjadi 1/4 atau 1/4. Ya, bagaimana cara membaginya agar bangun ini menjadi 1/4 bagian yang sama besar? Ya, caranya kita belah atau kita beri garis, ya. Kita beri garis untuk membaginya agar terbagi menjadi 4 bagian. Contohnya, nah, kita belah 2 seperti ini, ya. Kita bagi 2 seperti ini dulu. Lalu setelah itu kita bagi lagi 2. Nah, jadilah masing-masing bagiannya adalah nilainya 1/4 atau 1/4 bagian. Ya, seperti ini cara memberi garis pada gambar atau bangun sesuai dengan nilai bagian yang diinginkan. Ya, demikian penjelasan Ustazah kali ini tentang pecahan. Ya, semoga kalian dapat memahaminya. Dan untuk tugas hari ini kalian kerjakan, ayo berlatih 1, 2, dan 3 pada halaman 9 sampai 11 di modul matematika. Dan bagi yang belum menerima modul, dapat mengerjakannya di buku tulis. Ya, semoga Allah mudahkan kalian mengerjakan tugas-tugas hari ini. Ustazah tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.